A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas beberapa contoh visual tradisi, sekarang kita akan mulai berlatih mempraktekkan ya bagaimana cara menggunakan ilmu bahasa rupa yang ditemukan oleh Profesor Primadi. Nah, ini ada kasus Borobudur sebagai bahan kajian kita. Ya. Nah, jadi pada Borobudur itu banyak subbabnya, banyak serinya, banyak subbab-subbab tentang kisahnya. Jadi pada Borobudur itu kalau teman-teman tahu ya, ada yang membahas tentang religi, sosial pada masyarakat Buddha waktu itu, kemudian bagaimana sosialnya, bagaimana kesenian mereka, bagaimana kebiasaan mereka, bahkan transportasi mereka ya. Nah, ini hanya satu contoh, silakan teman-teman berinisiatif untuk mencari ya gambar-gambar relief yang lain untuk jadi bahan pelatihan kalian nanti. Nah, ini karena materi sejarah desain ini ya subbabnya cukup banyak. Jadi kalau misalkan membahas satu persatu relief tentu waktunya tidak akan cukup. Nah, saya akan coba memperlihatkan kembali materi sebelumnya ya di sini agar teman-teman mengingat kembali ya. Kemarin kita membahas, nah jadi ini salah satu sumber sandaran teori kita ya, literatur kita, buku bahasa rupa yang ditulis oleh Profesor Primadi Tabrani. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah ada sejak tahun berapa ini? 91 maaf. Nah, jadi ini menjadi suatu ilmu untuk mengkaji visual-visual tradisi, termasuk wayang beber, termasuk relief Borobudur. Nah, ini bukunya. Nah, ini yang bisa kita jadikan bahan pelajaran. Nah, coba nanti ini juga jadi bahan riset kalian ya. Kira-kira mana ini ya yang merupakan tokoh utamanya. Baik, kita langsung aja simak ya contoh kasusnya Borobudur. Borobudur diperkirakan merupakan candi Buddha terbesar di dunia ya. Ini saya cek dulu. Candi terbesar di dunia. Di dalamnya tersimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dalam disertasi doktoral Pak Primadi, bahasa rupalah yang dapat menerjemahkan relief yang terdapat dalam Candi Borobudur. Dengan membacanya searah jarum jam, umat Buddha mengitari Candi Borobudur sambil belajar mengenai agamanya. Sebagaimana sudut pandang Pak Prim, Borobudur tak ubahnya sebuah perpustakaan yang berupa gambar. Karena banyak materi yang ada di sana. Karena banyak subbab-subbab yang tersimpan pada relief Borobudur, yang tergambar pada relief Borobudur. Termasuk kalau teman-teman tahu kapal pinisi ya, itu adalah salah satu perahu tradisi nenek moyang kita yang menjadi salah satu bukti bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Ya, pasti saya yakin teman-teman sudah paham ya tentang perahu pinisi ya. Coba nanti dicari apa itu, bagaimana itu perahu pinisi, dan silahkan riset contoh-contoh visual relief Borobudur yang lain. Nah, ini kita fokus pada satu panel ini teman-teman ya. Kita coba bagaimana cara membacanya ya. Bagaimana cara membacanya? Kita baca teksnya. Sebelum memahami bagaimana menggunakan bahasa rupa dalam relief Candi Borobudur, perlu diketahui bahwa bahasa rupa merupakan bahasa yang apa adanya, menceritakan suatu peristiwa sesuai dengan runutan kejadiannya. Berbeda dengan ilmu semiotika yang menggambarkan satu peristiwa
yang sedang berlangsung atau yang sudah berlangsung. Dalam ilmu bahasa rupa, keseluruhan kejadian harus dilewati atau digambar satu persatu. Ya. Nah, jadi kalau semiotika itu satu gambar memiliki banyak makna, tapi kalau bahasa rupa itu dari satu, kalau ibarat dalam setiap adegan itu ada skripnya, jadi setiap skrip itu harus ada visualisasinya ya teman-teman ya. Salah satu metode visualisasi yang digunakan dalam bahasa rupa adalah imaji jamak, yang menerangkan bahwa gambar yang diulang adalah gerakan, bukan jumlah. Jadi relief di atas merupakan sekuen cerita bagaimana Buddha Gautama bergerak dari satu kejadian ke kejadian lainnya, yang kemudian kita pahami sebagai satu peristiwa. Adakah yang bisa membaca relief tersebut? Jangan lupa baca dari kanan ke kiri. Nah, coba kita baca ya, ini ya teman-teman ya. Ketika busur telah tiba, Bodhisattva memegangnya dengan tangan kiri dan tanpa berdiri dari duduk dan tanpa menyilangkan kaki. Beliau menariknya dengan satu jari. Kemudian beliau berdiri dan melepaskan panah yang menembus 7 drum besi, 7 pohon berderet, dan 1 babi hutan. Sebelum anak panah itu memasuki tanah dan lenyap. Nah, ini kita perhatikan di sini ya. Panel nomor 46 sampai 49 seri Lalita Vistara. Nah, jika kita lihat lagi sebenarnya Borobudur memiliki cara komunikasi yang canggih menggunakan kode yang sebenarnya dapat mudah dipahami dan tak lekang oleh zaman. Penemuan bahasa rupa oleh Pak Primadi dapat diaplikasikan pada waktu yang tak terbatas. Dari gambar dinding gua zaman prasejarah hingga gambar anak-anak di masa depan. Nah, coba kita kembali ke relief aslinya. Ya, kemudian dalam bahasa rupa dipecah menjadi 4 cut ya. Nah, di sini ada karakter utamanya yaitu Bodhisattva ya, Bodhisattva. Nah, jadi ada 4 cut yang tergambar dalam satu kali syuting di sini ya, ibaratnya satu kali syuting ya dalam satu panel. Perhatikan ini karakter yang sama. Jadi karakter yang sama tergambar dalam satu panel sehingga dalam pikiran kita ada suatu sekuensi yang bergerak sehingga muncul sekuensi waktu, tutur gambar di sini ya. Nah, ini dari Bodhisattva yang bersiap memanah hingga dia memanah sampai anak panahnya menancap ya di pohon. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, silahkan nanti teman-teman bereksperimen sendiri, cari beberapa relief Borobudur yang memiliki sekuensi ya, agar teman-teman bisa lebih memahami bagaimana bahasa rupa itu bekerja dalam memahami gambar-gambar tradisi. Nah, teman-teman, contoh beberapa gambar tradisi yang lain di sini ada gambar wayang beber ya. Silakan bereksperimen juga dengan contoh-contoh gambar wayang beber yang lain dan coba terjemahkan mana karakter utamanya, bagaimana kisahnya, ya ini tentang apa, coba bereksperimen. Kalau di sini adalah adegan Bodhisattva sedang memanah, coba di sini teman-teman bisa paham gambarnya, ya silahkan nanti bisa komentar, ya. Nah kita juga ingat ya ada beberapa anatomi bahasa rupa, ya. Kita ingat kembali beberapa anatomi bahasa rupa. Komunikasi dimulai sejak manusia menginjakkan kaki di bumi ini. Namun sebelum huruf dan bahasa tulisan tercipta, bagaimana kita berkomunikasi? Komunikasi visual bukan hanya desain, tetapi desain di dalamnya terdapat dua pihak yang terlibat, penggambar atau penutur dan pemirsa.
Dalam berkomunikasi secara visual, kreator tidak hadir di tempat dan waktu yang sama, tetapi tetap bisa nyambung ya teman-teman ya. Seperti halnya tadi ya, ini diciptakan mungkin ribuan tahun yang lalu. Ya, tapi kita bisa tetap paham tentang makna yang tersimpan di sini. Coba kita searching perahu pinisi relief Borobudur. Nah, apakah mengandung cerita di sana? Ya. Nah, ini ada ceritanya ini ya. Oh, ini ada ceritanya teman-teman. Wah, ini menarik nih. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Ini salah satu yang populer ya, perahu pinisi ya. Nah, ini coba teman-teman saya perlihatkan tentang gambaran perahu cadi ya, perahu cadi pinisi. Kapal kerajaan Sriwijaya yang terukir di relief Candi Borobudur. Nah, jadi perahu cadi kalau teman-teman ingat film Moana ya. Nah, Moana ya. Jadi Moana itu satu bangsa Austronesia yang dulu bagian dari Nusantara ya. Jadi Nusantara anggaplah sederhananya kerak bumi itu mengalami pergeseran. Dulu bisa jadi satu benua, mungkin sekarang terpisah ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita lihat peradaban yang ada di Vietnam, di Filipina, di Myanmar, kemudian bahkan di Hawaii itu memiliki warna kulit ras yang sama, termasuk peradabannya hampir serupa. Kalau teman-teman lihat film Moana Disney ya, itu perahu-perahunya perahu bercadi yang serupa dengan nenek moyang kita di kerajaan Majapahit. Nah, seperti ini ya perahunya ya. Nah, ini kalau di zaman kalian ada nggak ya di mata uang? Dulu ini ke perahu pinisi di mata uang kepingan 100 atau apa ya, saya lupa itu. Nah, ini ada nih di mata uang, gambar mata uang. Nah, ini gambaran sebagai perahu pinisi ya. Coba kita cari lagi yang versi ini, ada keterangan dari Kompas ya. Coba kita bedah di sini ya. Napak tilas kapal yang ada di relief Borobudur arungi jalur kayu manis Nusantara. Kapal Samudra Raksa. Nah, ini coba. Di Candi Borobudur yang telah ada sejak abad ke-9 terdapat relief yang menggambarkan kapal laut megah. Relief tersebut tepatnya terletak di lantai ketiga candi panel ke-88. Di sana tergambar jelas sebuah kapal layar megah tradisional yang dikelilingi gambar banyak orang. Kenapa ada sebuah kapal di dalam rangkaian Borobudur? Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Edi Sutijono. Satu hal yang bisa kita pelajari bahwa di abad ke-7 dan ke-8 ada sebuah mode transportasi yang mempunyai arti penting bagi bangsa kita, yaitu kapal. Ya, menjadi salah satu pembicara pada webinar International Forum. Nah, ini kita cari maknanya. Nah, di sini ada kapal lain ya, kapal Samudra Raksa, teman-teman. Sambil loading nunggu gambarnya ya, kita baca dulu ya keterangannya. Kapal yang pembuatnya mencontoh gambar relief tersebut, jadi kapal tersebut diberi nama Samudra Raksa. Kapal ini merupakan kapal tradisional bergerak, pemanfaatannya oleh angin, digerakkan oleh angin, benar-benar tidak ada penggunaan mesin modern di dalamnya. Kapal ini berangkat untuk misi menyusuri jalur kayu manis dari Jakarta hingga Ghana pada
2003 dan 2004, memakan waktu kurang lebih 7 bulan. Nah, jadi ini malah dibikin replikanya ya, teman-teman ya. Nah, coba kita baca visualnya, kira-kira ini yang ada relief kapal samudra ini ya. Coba kita baca reliefnya, loading dulu ya gambarnya ya. Di situ banyak sekali tergambar banyak orang di situ. Apakah sedang bangun kapal atau apa? Nah, ini masih kecil ya kalau di thumbnail ini ya. Kita cek, kita perhatikan dulu. Nah, ini coba dari satu segmen ini juga ada ini. Ada satu segmen ini ya. Yang namanya sejarah ya teman-teman ya. Yang namanya sejarah analisa itu bukan 100% persis, tapi minimal mendekati dengan metode yang kita miliki. Nah, ini saja ya yang saya rasa cepat tampilan visualnya. Mana tadi? Saya open image new tab. Nah, ini tujuan kita nyari visual yang ini ya. Nah, ini lumayan. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada perahu cadik ya. Kita sebut perahu cadik ya, karena ternyata ada beberapa versi perahu. Nah, ini perahu cadik, terlihat jenisnya perahu cadik. Di sini ada orang ya yang ini terlihat menyerahkan suatu benda, dan di sini ada orang yang ingin salim ya, ini ya. Nah, di sini ada orang, di sini ada perumahannya, di sini ada perahunya ya. Nah, bisa jadi ini ada berapa cut? Ada 3 cut ya. Ada 3 cut di sini. Yaitu cut pertama, bagaimana perahu itu sudah berlayar di samudra. Nah, ini tampak dari ada ombak yang bergerak. Ini teman-teman, perhatikan ya. Ada ombak yang tersapu oleh bagian kapal. Nah, ini ya. Nah, jadi ini menariknya gambar tradisi ya, teman-teman ya. Perhatikan di sini. Kemudian ada cut kedua. Ini ada orang-orang yang ternyata sepertinya memberikan bekal ya. Jadi ada suatu warga, sekelompok warga, entah itu sanak family-nya, memberikan bekal. Ya, memberikan bekal pada orang yang kemungkinan salah satu penumpang atau mungkin bahkan awak kapal atau mungkin kapten juga ya. Kita bisa tahu dia kapten, mungkin harus mempelajari kostum tradisinya ini, kostum apa ini, dia jabatannya apa ini. Nah, itulah pentingnya wawasan yang lain melengkapi ilmu yang lain. Nah, ini dia memberikan bekal. Nah, ini kampungnya ya. Nah, betul, berarti ini sedang mempersiapkan bekal. Kemudian dibawa bekalnya untuk mengarungi samudra. Nah, dalam ilmu nirmana, bagian ini adalah point of interest-nya ya teman-teman ya. Jadi pusat perhatiannya ada pada pemberian bekal ini. Ya. Nah, jadi ini ada dominasi di sini. Nah, kurang lebih cara membacanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah salah satu manfaat kita memahami bahasa rupa. Jadi kita jangan sampai kita bisa mudah membaca komik Jepang, membaca komik Amerika ya, tetapi kita tidak memahami ya bagaimana bahasa tradisi kita yang menjadi akar budaya kita. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Jepang dan Amerika itu mengangkat budaya pop culture mereka dari visual-visual tradisi. Jadi harusnya kita mengangkat dari visual tradisi kita. Kayaknya menarik nanti kalau kita praktek ya teman-teman ya. Coba kita eksperimen membuat dari gambar wayang itu menjadi gaya gambar khas Indonesia. Coba ya, nanti kita posting di Instagram, pasti rame di situ. Rame dalam artian ya jangan mengharapkan pujian aja. Ya barangkali nanti senior-senior saya akan komentar, akan memberikan insight di situ. Nah, coba kita sambil riset ya. Nah, seperti itu. Ini lemot banget yang ini ya. Sudah cukup ya ini yang perahu finishingnya. Coba kita mencari relief Borobudur yang lain. Kita tutup aja biar tidak memperlambat. Nah,
teman-teman, kalau tadi saya sudah menjelaskan contoh visual tradisi yang bisa dibaca dengan bahasa rupa adalah wayang beber, relief Borobudur. Nah, setelah saya mendapatkan ilmu bahasa rupa waktu magister dulu ya tahun 2014, ternyata seperti itu pentingnya ya, bahkan negara-negara maju dengan pop culture yang maju sudah menggunakan visual tradisi untuk dikemas dengan bahasa global ya, seperti Naruto, seperti Gundam ya. Itu berawal dari visual tradisinya. Misalkan kalau di Naruto itu kan ninja ya. Bagaimana ninja tradisi modernnya termasuk visual modernnya diangkat menjadi suatu pop culture ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, bahkan di karya saya, teman-teman ya bisa melihat di sini di Comic Ultimate Guide saya mengaplikasikan bagaimana bahasa rupa itu menjadi visual tradisi yang bisa tetap memiliki cita rasa global ya. Nah, ini contohnya salah satunya. Salah satu adegan aja ya biar tidak spoiler bagi yang belum baca. Ini pada halaman Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau kebanyakan komik itu gambarnya hanya panel-panel, dan walaupun ini juga diaplikasikan pada beberapa manga atau beberapa komik, tapi ini juga adalah salah satu metode bagaimana mengaplikasikan bahasa rupa ke dalam suatu komik modern. Nah, di sini ada beberapa panel kalau teman-teman tahu ya. Ini ada 4 panel ya. Panel dengan frame, panel pertama, panel kedua dengan frame ya, panel ketiga. Nah, ini panel ketiga karena kalau dari komik itu bacanya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi yang ini duluan tampak berarti ini panel ketiga. Dan ini panel keempat tanpa frame, teman-teman. Tapi backgroundnya sudah bisa terlihat sejak kita melihat panel kedua. Nah, inilah salah satu implementasi pengaplikasian dari ilmu bahasa rupa. Coba kita lihat cari yang lain ya. Nah, ini coba ya. Nah, di sini ada berapa panel? Ada 1, 2, 3. Ada 3 panel. Ya, ada 3 panel di sini. Ya, apakah panel harus dengan frame? Tentu saja tidak. Ya, saya menggambarkan di sini panel tanpa frame. Yang menggunakan frame hanya panel 2 dan ketiga juga tanpa frame. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa pengaplikasian bahasa rupa pada komik modern. Nah, ini beberapa aja ya buat studi ya, teman-teman ya. Oke, jadi hari ini fokusnya ke situ dulu. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bereksperimen, boleh menggunakan relief Borobudur, Comic Ultimate Guide, komik wayang beber untuk bahan eksperimen kalian. Meskipun ini bukan tugas formil, tetapi saya yakin teman-teman yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari bahasa rupa, ya, mempelajari sejarah desain, pasti akan suka hati, senang hati, dan sangat passion sekali untuk melakukan eksperimen pribadinya. Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan kelima, pertemuan selanjutnya. Dan hari ini sudah masuk ke pertemuan kelima. Besok ke pertemuan ke-6, ke-7 kita persiapan ujian ya. Untuk saya sampaikan kisi-kisi UTS-nya. Baik, sampai ketemu lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.